pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Bahwa dalam revisi tersebut harus mengutamakan kepastian hukum, perlindungan kebebasan berpendapat dan proporsionalitas antara delik dan sanksi hukum. Ya mungkin di sini banyak ya sering kita lihat bahwa undang-undang ITE sering disebut pasal karet, sering banyak menjebak gitu. Ya contoh ditingkatkan literasi digital dan literasi hukum masyarakat sangat diperlukan, terutama terkait hak atas informasi publik dan batasan hukum dalam bermedia sosial. Bahwa pemerintah juga, lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam menyelenggarakan edukasi publik secara menyeluruh. Sekian apa yang saya sampaikan, mohon arahannya dari Prof atau dari teman-teman kelas kalian yang menyimak. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu, ya. Nah ini sudah maghrib ya, sudah maghrib. Nanti kita lanjutkan minggu depan, ya. Tapi ada catatan saya nih, saya kasih catatan sebelum tutup ya. Ya Prof. Jadi ada pertanyaan penting juga, ya. Apa kepentingannya untuk mendapatkan suatu informasi publik? Kan ini titik berangkatnya dari sana. Satu contoh misalnya, sekarang isu besar berkaitan dengan ijazah mantan Presiden Jokowi. Ya, ini lepas dari persoalan politik ya. Itu isu yang aktual hari ini karena sudah berapa orang akan jadi tersangka karena ternyata Pak Jokowi punya ijazah. Ya. Dan jadi pertanyaannya apa kepentingannya? Ya untuk mendapatkan suatu informasi. Saya punya pengalaman juga ya ketika saya menjadi pengacara Pemprov Kepri. Ada orang ya tiba-tiba datang minta informasi tentang status tanah di daerah perkantoran gubernur. Kalau misalnya sekedar lepas dari informasi publik, ya itu informasi publik buat apa? Ternyata dia calo tanah ini. Dia pengen tracking tanah mana yang belum dibayar oleh Pemprov. Ya ini termasuk satu kepentingan praktis ya. Kalau dia sudah dapat, dia akan minta orang yang tanahnya belum dibayar oleh Pemprov itu, dia akan menjadi kuasa, menjadi mewakili kepentingan orang itu untuk mengajukan gugatan atau mengajukan permintaan kepada Pemprov. Jadi permintaan informasi publik itu harus ada dasarnya, kepentingannya apa? Ya kan, akhirnya orang itu menggugat ke informasi daerah, berhadapan sama saya. Masih kurang ke informasi daerah, dia gugat ke PT UN karena kalah di informasi daerah. Jadi pertanyaan saya, Bapak ini kepentingannya apa? Oke. Sekarang begitu juga nih terkait dengan persoalan ijazah Pak Jokowi. Kenapa bukan partai pendukung yang bertanya, menggugat dia? Ya kan kalau merasa dibohongin misalnya. Kan tidak dilakukan. Tapi sejumlah LSM, sejumlah orang pribadi yang hari jadi tersangka berlomba-lomba untuk menyuarakan itu. Kalau dikatakan hak konstitusional, hak konstitusional. Tapi orang juga punya hak konstitusional lain. Ya misalnya saya buat apa saya kasih ijazah saya? Ya, oke, misalnya saya mantan pejabat publik, orang pengen tahu. Kenapa tidak partai pendukung saya? Dan selama pemilu gubernur, pemilu pilkada wali kota Solo tidak pernah ada gugatan. Saya pernah menjadi pengacara Pak Jokowi di Pilpres 2014, tidak ada gugatan. Kok tiba-tiba ada gugatan? Ya kan? Kan menjadi aneh nih, informasi apa yang dibocorkan. Ternyata dilayani Pak Jokowi. Ayo. Ya kan? Dan kemudian ya itu terjawab. Ya, sekarang ijazah termasuk disita ijazah Pak Jokowi oleh Polda. Ya kan? Artinya ini perkara yang main-main. Ya, dan kemudian cara mengolah isu itu sudah mencapai taraf diisukan sampai datang ke kuburan bertanya. Ya kan ini kan
sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Ya kalau hak itu, ya kan, diuji dengan hak lain. Jangan cengeng ya, hadapi, tes. Toh Nelson Mandela 27 tahun dia santai aja, ya kan. Bung Karno tahu bahwa ini proses peradilannya nggak bener, kolonial, pasti dia dihukum, dia hadapi. Jadi syaratnya kalau menjadi pejuang jangan cengeng, ya kan. Kalau menjadi pejuang konsisten dan kemudian berakhlak mulia. Jangan berbicara yang di luar naral dan di luar adab. Kira-kira gitu ya.